Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan Kejadian 42 ayat 21 sampai 24. Di situ kita melihat adegan yang mengharukan antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Mereka masih belum mengenali siapa penguasa Mesir yang terlihat garang ini, sehingga mereka sangat ketakutan. Di tengah ketakutan yang dialami saudara-saudara Yusuf, maka muncullah memori tentang dosa yang telah mereka lakukan, yaitu mau membunuh dan menjual adiknya. Sehingga dalam ayat 21 dikatakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Inilah ungkapan penyesalan hati saudara-saudara Yusuf atas perbuatannya yang lalu. Tahukah Anda bahwa penyesalan itu merupakan duri yang menyengat hati dan pikiran, bisa menimbulkan kegelisahan, keresahan, dan kehilangan damai sejahtera. Dalam ayat 23 dikatakan, Yusuf mengerti perkataan mereka. Inilah pertama kali Yusuf mendengar penyesalan dan sekaligus pengakuan dosa dari saudara-saudaranya. Berarti mereka sadar akan dosanya. Yusuf tidak tahan mendengar penyesalan mereka. Maka menangislah Yusuf dalam ayat 24a. Ini tanda bahwa Yusuf mempunyai hati yang penuh belas kasihan, bukan dendam. Dia tidak tega melihat bagaimana saudara-saudaranya tersengat dengan perih atas perbuatannya di masa lalu. Memang cepat atau lambat perbuatan dosa pasti menyengat pelakunya dengan perih. Yang disengat adalah hati dan pikiran, sehingga kedamaian bisa hilang. Yang ada hanya ketakutan dan kegelisahan. Apa yang sedang mereka alami bukan pembalasan dari Yusuf, tapi mereka sendiri yang tersengat. Ini bukan drama yang disutradarai oleh Yusuf. Terlebih menyengat lagi waktu mereka harus menyaksikan Simeon ditahan dan dibelenggu untuk dipenjara sampai mereka datang kembali bersama adik bungsunya, yaitu Benyamin. Ingatlah bahwa perbuatan dosa cepat atau lambat akan menyengat pelakunya sendiri. Sebab itu, hindarilah berbuat dosa. Dan mohon Roh Kudus mengingatkan kita. Dan kita pun bersedia diingatkan, lalu meninggalkan rencana untuk berbuat dosa itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bimbinglah kami, agar kami berjalan pada jalan yang benar. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus selalu mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.